Halo, kembali lagi di acara paling seru ya, ngobrol-ngobrol seputar serba otomotif dari motor, dari mobil, apalagi bukan di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Kenapa kalian semua harus nonton program ini? Karena di program ini kita akan membahas semuanya serba otomotif dari mobil, komunitas sampai on the deal yang sulit dicari ya. Ya sama partner saya ini, siapa lagi bukan? Semua disikat sama dia, influencer iya, pemilik bengkel iya, konten kreator iya, pengusaha kacamata iya semua ya. Ko Steven Kosasi ya, oke, Ko Steven Kosasi. Ko Steven, gimana kabar hari ini? Luar biasa bro. Cerah ya? Cerah sepertinya yang tampil di sini. Kalau pemirsa tahu sekarang stylenya lagi warna cute. Oke, Ko, kita hari ini kedatangan tamu siapa nih, Ko? Bisa memperkenalkan diri dari Mas yang baju orange ke pemirsa? Ya. Baik, saya Muhammad Kadafi, saya Ketua Eksekutif Motocross Jawa Timur yang di bidang khusus balap motocross. Gitu. Balap. Iya. Keren. Lanjut, ada siapa nih? Om siapa ini? Saya Heri Priyono, Ketua Ikatan Penggemar Trail Indonesia. Oke, keren. Jadi semua di sini hari ini temanya adalah motor trail ya? Iya. Motocross atau motor trail? Motocross juga termasuk motor trail. Motor trail. Iya. Hanya membedakan yang satunya memang buat balapan, satunya buat trabas. Trabas itu seru, bro. Nah, trabas itu seru. Nah, karena dari Pak Eri dari komunitas ya? Ya, komunitas. Kalau Mas Kadafi dari apa eksekutif? Iya. Eksekutif berarti yang mengadakan lomba-lomba atau event atau apa gitu? Iya, kadang kita juga ngadain lomba juga, kadang kita juga mewadahi ya seperti seperti komunitas juga yang Pak Heri pimpin ini. Oke. Kita segmen pertama kita akan memperkenalkan apa sih eksekutif itu Mas, bisa biar otomotif lover tahu semua nih apa eksekutif ini Mas. Baik. Jadi eksekutif ini suatu komunitas, Mas Juno, suatu komunitas yang mewadahi orang-orang yang hobi di dunia balap motocross yang umurnya sudah di atas 35 up, 35 ke atas. Jadi masih belum 35 kita belum bisa terima. Jadi biasanya kan orang-orang yang sudah hobi dari kecil lah, hobi dari masih muda, tapi waktu muda masih belum bisa kesampaian beli motornya, kan motor ya lumayan lah, harganya juga yang kita motor build up kan untuk yang race itu kan lumayan juga. Kadang-kadang baru umur 40 baru mereka bisa beli sendiri gitu kan. Banyak cerita juga dulunya karena tidak didukung sama orang tua. Ya, dia punya motivasi karena sekarang sudah bisa beli motor sendiri. Akhirnya beli motor di saat umur 40. Nah, kalau mau ikut balap di race anak-anak yang masih muda-muda, senior-senior, resikonya terlalu besar. Nah, karena mereka umur 40 baru belajar, yang anak-anak yang senior-senior ini sudah dari kecil sudah belajar gitu. Nah, makanya kita kumpulkan kok banyak ini orang-orang yang hobi seperti ini, kita kumpulkan, kita akhirnya munculkanlah nama Eksekutif Motocross Jawa Timur. Itu start dari 35, 45 dan grade-nya apa aja tuh? Grade-nya kita di nasional ini ada 35 tahun untuk yang kategori A. Kategori A itu 35 tahun, kategori B itu 45 tahun, kategori C itu yang 55 tahun ke atas. Paling tua umur berapa sekarang yang di... Ada umur 70 tahun ada. Senior kita ya legendnya Jawa Timur, Abah Momo Armono itu kadang masih main, terus kadang Om Joni Pranata masih main juga. Berarti saya belum bisa ikut ya, saya masih 25. Kelas junior itu yang 50 cc. Oke, tadi itu dari Mas Kadafi ya. Nah, sekarang kita geser nih ke Om Heri. Om Heri, apa sih Om trabas ini Om? Baik, istilah trabas itu identik dengan hutan, begitu. Jadi komunitas kita ini satu penggemar mewadahi beberapa teman yang suka dengan trail, sebetulnya sama, cuman bukan untuk kompetisi, tapi untuk fun. Kita jalan-jalan di dalam hutan.
Berarti tidak ada batasan umur mulai start klub, nggak ada? Betul. Jadi siapa yang punya trail, dia hobi trail, kita ajak, kita wadahi, terus kita buat satu event untuk terabas. Semua CC? Semua CC. Oh, semua CC? Iya. Jadi kita juga tidak membatasi kendaraan apa yang dia pakai. Yang penting sehat. Basecamp dari mana? Di Surabaya, Basecamp karena sekarang sudah pakai sosmed. Kita tinggal janjian mau ketemu di kafe mana, mau acara kemana, udah tinggal pencet HP, berangkat. Nah, kita ngomongin sosmed nih, di spill sekalian ini udah kebuka. Apa sosmed? Biar tahu teman-teman otomotif lover nih cari tahu di mana infonya. Kok kepingin, saya punya motor nih, tapi belum tahu ikut komunitas apa? Ya. Nah, coba kasih tahu ke otomotif lover. Baik. Kalau di sosmed kita ini kan punya grup WA sebetulnya. Dari grup WA itu baru kita sebar ke teman-teman. Jadi kita buat acara apa, terus kita nanti tujuan kemana, terus kita nanti di pos satu makannya di mana itu kita buat seperti itu. Instagramnya apa? Ada Instagram kita? Kita kebetulan di Instagram belum pakai itu, jadi kita mungkin cuma di Google bisa ketemu di ya, Google tapi ya? pasti ketemu ya. Pasti ada di Google. Trabas gitu ya. Trabas. Nah, kalau Om Davi dari eksekutif ada IG-nya? Ada eksekutif IG-nya eksekutif MX Jatim. Eksekutif MX Jatim. Iya, eksekutif MX Jatim itu IG kita. Kita biasa latihan itu kita ada di Jatim, di yang dekat sini ya, dekat Surabaya itu ada 3. Pertama di Karangpilang, yang kedua di Jetis Mojokerto, yang ketiga di Gempol di Apollo. Oh, daerah sana. Iya. Tapi itu semua fasilitas oke ya Om, maksudnya pantas buat latihan. Iya. Memang dikhususkan itu ya. Memang standarnya standar nasional, itu yang biasanya kita pakai untuk kejuaraan nasional. Oke. Cuma bedanya kita ini kan motor yang buat balap, motocross itu nggak bisa untuk terabas. Oh, karena berbeda. iya, tracknya berbeda. Bukan tracknya juga, memang partnya juga beda. Jadi kalau yang motocross ini khusus racing, khusus balap, dia maksimal 30 menit. Memang dia di gaspol kan. Kalau di terabas kan dia berjam-jam. Kalau motor yang kita pakai itu dibuat terabas, pasti overhead. Pasti, benar. Iya, pasti nggak nyampe lah ke finish gitu. Om Heri, Siap. kegiatan dari Terabas ini apa sih, Om Heri? Tapi sebelum jawab, sepakat. Karena sudah habis segmennya. Nanti kita menjawab keseruan dari segmen ini. Siap. Tadi di segmen berikutnya. Tetap di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling ngenyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Haha, dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update Makan Wena setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Nonton update makan enak Hanya di Jawa Pos TV. Lolos! Oke, akhirnya kembali lagi di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Oke, otomotif lover, kita lanjut lagi, kita ngobrol-ngobrol. Tema hari ini adalah motor cross atau motor trail ya. Jadi semua ini orang berdua ini narsum kita ini hebat-hebat semua. Salah satunya Mas Kadafi dari Eksekutif Club, yang satunya dari komunitas Trabas Indonesia. Itu Mas, Om, Trabas ini gabungan masuk dari IPTI ya? Ya, kita punya komunitas yang namanya Ikatan Penggemar Trail Indonesia. Oh, nah, jadi kita menyambung tadi nih kegiatan yang sering dilakukan oleh komunitas Trabas ini apa aja sih Om? Ya. Jadi buat menarik nih, buat otomotif lover yang ingin ikut join nih. Nah, kegiatannya apa aja nih? Karena kita ini kumpulan dari penggemar trail dan kegiatan utamanya pasti Trabas. Kita adalah mewadahi dari beberapa teman yang penghobi trail. Kegiatan kita jalan-jalan cuman di jalan yang tidak benar.
kembali ke jalan yang benar, tapi kembali nyasar gitu. Betul. Sering kita diingatkan di desa-desa, Pak itu jalannya buntu. Wah, kita memang cari yang buntu. Jadi untuk usia kita memang tidak membatasi, asal hobi dan kesenangan kita sama, kita tergabung dalam komunitas itu. Kita memang punya kegiatan agenda rutin yaitu Trabas. Di samping Trabas kita juga ada kegiatan-kegiatan sosial. Jadi pernah kita ada Baksos ya? Ya, baksos begitu. Kalau ada bencana alam kita siap datang seperti itu. Bawa sembako, betul, bantuan apapun ya, itu ya yang betul. dibutuhkan. Dan sekarang ini komunitas Trabas, saya komunitas Trabas ini berdiri mulai tahun 1996. Lama kok. Wih, lama. Sudah lama sekali, ya. Nah, cuman kegiatan kita memang di awal kita Trabas, kalau kita mau ke Bromo, ya kita dari Surabaya kita naiki. Oh, nggak ada. Waktu itu Ada tetap bawa pickup bagus. Nggak ada. Nggak ada. Sesuai dengan perkembangan zaman, akhirnya teman-teman sudah mulai punya pickup dan sebagainya. Akhirnya kita loading pakai pickup, baru kita Baru start posnya gitu ya. dari start di mana, baru kita. Untuk Trabas. durasinya sekali Trabas itu Rata-rata durasi kita start itu kurang lebih jam 7, jam 8 pagi, finishnya jam 4 sampai jam 5. Rute favorit paling sering dipakai kemana? Pandaan kah atau ke Betul, Rawas? rute favorit kita ini di Kebun Teh. Kebun Teh? Iya. Jadi Kebun Teh ini rute favorit kita, terutama untuk pemula biasanya. Oh iya, biar Jadi, medannya nggak terlalu dikali. Betul, medannya tidak terlalu ekstrim, pemandangannya juga indah, udaranya Airnya juga sejuk, bener. sejuk. Jadi seperti refreshing itu. ya. Kita memang cari fun, bukan cari susah begitu. Jadi itu automotive lover. Jadi seperti bilang sama Om Heri, Trabas ini kegiatannya tuh positif semua ya. Ditambah ada baksos juga. Jadi kalau ada bencana, mereka nyamperin sama satu tim itu, sana sekalian bawa baksosnya itu. Seru. Sekarang kita geser ke eksekutif. Kita mau tanya sama nih, pertanyaan sama, yaitu adalah warna favoritnya apa? Bukan ya. Pink. Kegiatannya dari eksekutif ini apa kegiatannya ini? Baik, kegiatan kita itu setiap tahunnya itu kita pasti ada kejuaraan nasional, Mas. Oh, ada kejurnas? Iya, ada kejuaraan nasional. Kita terus kita juga ada kejuaraan provinsi, kejurprov. Apalagi setelah ini kan Pemcap sudah terbentuk, Pemcap Ikatan Motor Indonesia ini yang di Jawa Timur. Nah, ini udah masuk PON ya? sudah masuk PON. Alhamdulillah atlet Jawa Timur dapat emas kemarin. Wow, serius sih? Iya. Gak peres ya? Enggak. Oke, bener berarti. kota L coy. Oh iya, kota Istilahnya lemot. Ya. Caranya macet. Berarti bikin kejurnas. Bikin kejurnas, Kejurnas, terus mengikuti kejurprov. kejuaraan nasional, terus kejurprov, terus ini Pemprov apa ini? Iya, persiapan ya. Iya, persiapan. Porprov, sorry. Porprov di Malang, insya Allah itu. Dan kita juga ada agenda, memang kan misi kita eksekutif itu kan pembinaan. Dari atlet-atlet yang masih kecil-kecil gitu, masih anak-anak dari 80 cc. Sekarang alhamdulillah kita ini punya atlet yang juara nasional juga. Juara nasional dari Jawa Timur, Kota Blitar, MG Dan itu mungkin viral lah anak itu. Terus kemarin juga atlet PON medali emas juga MG Dan itu sama Muhammad Rizky, anak Sidoarjo sini yang dapat medali emas. Tahun lalu juga PON tahun lalu juga kita medali emas juga, alhamdulillah. Iya, 2023 di Papua. 2024 ya, tahun lalu ya? Tahun 2021 di Papua. Oh, di Ya. Papua. Itu Ananda Rigi yang dapat sekarang jadi dokter, alhamdulillah. Jadi bukan berarti anak balap itu nggak sekolah, nggak. Iya, ada yang jadi dokter, alhamdulillah. Jadi terus ada yang pebisnis, banyak arahnya gitu Ini ya. mungkin otomotif lover banyak mau tahu nih untuk mengikutin balap, cari tahu terus otomatis punya motor dulu dong. Ya. Motor itu terus nanti akan ada di pelatihan seperti itu ya.
Jadi tinggal hubungi, ada pelatihan khusus di situ ya? Ada kita di Jawa Timur ini ada tiga sekolah balap. Yang pertama, menarik nih. Iya, yang pertama di Nugroho Motocross Racing, Motocross Training di Kediri. Yang kedua Gatam Hatim yang di Mojokerto. Yang ketiga Kisworo yang di Blitar. Itu rata-rata yang baru pemula tuh umur berapa? Dari SMP kah atau seumuran SMA kah atau gimana biasanya? Kalau memang dia memang difokuskan gitu. Kayak orang tuanya nih, Iya. orang tuanya lagi nonton acara kita Iya. nih. Ternyata orang tuanya ternyata suka hobi juga nih. Iya. Pasti otomatis anaknya tidak jatuh dari tangganya. Nah, itu buat tahu, oh anakku mau tak sekolahkan di sini, mau tak didikan di sini nih. Iya. Itu kemana biasanya menghubunginya nih? Kalau umur dulu ya Mas Juno ya. Jadi kalau awal itu umur dari 50 cc dia. Dari SD kelas 1 sudah diterjunkan. Dari SD. Itu. Seru ya kok ya? SD kelas 1 kecil loh bro. Iya. Sampai nanti sampai dewasa sampai umur 25. Jadi jenjangnya ada terus. Wah benar-benar ya. Jadi obrolan kali ini kita semakin dalam dari kulitnya nih. Ini sekarang makin dalam, makin kita tanya-tanya, makin kita kulik-kulik, ternyata seru banget dunia soal motor trail ini ya. Tapi jangan mana-mana, habis kita akan meneruskan lagi obrolan ini bersama Mas Kadafi dan Om Heri. Tetap di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. Bersama saya Cinta Najwa, this is Automadness. Itu kita ke Parigi di bengkel resmi, pandelnya sudah tak letak. Anda di situ langsung diganti pandelnya. Automadness hanya di Jawa Post TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Oke, kembali lagi di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Coach Steven ada pertanyaan nih. Nah, coba Bu, apa Bu pertanyaannya? Pertanyaan ini kan pastinya setiap kali motor kan memang berbahaya. Apalagi kondisi motor yang nanti terabas melewati hutan atau balapan itu. Standar uniformnya itu apa sih Om? Perbedaannya. Kita dari balap dulu nih. Baik. Yang untuk balap ini terutama itu safety-nya kita utamakan. Jadi helm pasti. Karena ini kan kita ya kasarannya kalau orang tua saya ini kan, orang tua saya kan juga pembalap. Jadi kita itu masuk sirkuit udah siap jatuh gitu loh. Sudah siap jatuh. Jadi harus yang pasti kita helm. Terus kacamata goggle terutama juga. Selain dia melindungi dari batu, debu, juga melindungi dari mungkin kita senggolan, kena handle rem dan lain-lain gitu. Terus body protector, kita kalau kena waktu jam, waktu lompat, kita kena benturan stang atau apa, sepatu. Terus ini lutut keni ini ada sendiri, namanya keni brace. Jadi menghindari lutut ini naik ke atas. Aduh. Iya, benar. Iya, kalau sembarangan kan kita belok nih, belok kan kakinya lurus. Iya. Nah ini kalau kena motor dari belakang atau apa kan ini bisa ke sini. Aduh. Jadi makanya ini ada besinya, jadi khusus. Itu. Jadi memang safety yang utama lah kita. Kita ini balap yang resikonya sangat besar. Betul. Di motocross ini. Even pas latihan harus pakai itu Harus. juga. Harus ya. Masalahnya rata-rata teman-teman ini cederanya itu di saat latihan karena dia menganggap remeh. Wes salah, wes cuma pelan-pelan, malah itu yang bahaya. Jadi saat kita masuk sirkuit itu ya wes langsung fokus gitu. Oke. Dari Trabas sekarang. Equipment-nya. Sebetulnya Termos nggak Om? Enggak ya, termos Pasti. Jadi kopi, dingin ya. Jadi kopi bikin Starling sendiri. baik.
Sebetulnya hampir sama. Nah, jadi untuk saya pikir untuk kendaraan karena kendaraannya sama, cuman beda di medannya, tapi kurang lebih sama. Cuma bedanya kalau di Mas Gaddafi ini wajib. Nah, kalau di kita ini tergantung dompetnya. Jadi kalau Mas Gaddafi helmnya harus standar. Kalau kita asal helm is oke lah. Karena memang mungkin resiko kita tidak sebesar resiko untuk dibalap. Jadi kalau kita punya dana besar ya oke kita beli yang bagus. Tapi kalau teman-teman yang pas-pasan ya oke kita tetap terima. Karena kita tidak ada kompetisi. Di situ kita betul-betul pure fun. Kita jalannya pun beriring-iringan. Malah kalau nggak jatuh nggak asik. Jadi harus ada yang dijatuhkan. Berarti kayak San Mori cuma beda medan ya? Betul. Oh, gitu. Tapi itu juga ada event-eventnya Om ya, sampai dapat hadiah-hadiah apa sering itu ya? Ada. Kalau event Trabas itu ada, tapi sifatnya hanya apa ya, Trabas, touring, tidak ada kompetisinya. Nanti di finish kita bagi door prize. Oke. Ada di junior? Ada. Di butterfly? Oh, iya, jadi emang seru ya? Iya. Seru, jadi semua punya masing-masing. Sama ya? hobinya tapi peruntukannya berbeda. Benar, Tujuannya begitu. sama, kekeluargaan. Kok lupa kok. Ternyata ekspor kita itu kemarin ulang tahun kok. Yudiasko Kurniawibowo. Iya. Selamat ulang tahun ya, Bro Yudiasko Kurniawibowo. Kita doakan panjang umur, sehat selalu, lancar rezeki. Jangan lupa, Gus Steven sama saya dinaikkan sellernya ya. Oke, kita lanjut lagi ngobrol soal event terdekat di 2025 ini. Dari Trabas dulu, bakal ada acara kah atau membuat suatu apalagi nih, gebrakan atau gimana nih? Jadi kalau event karena kita ini komunitas, kita memang tidak menyelenggarakan event, tapi kita justru ada beberapa kita ikut event. Oh, berarti orang lain yang bikin Iya, event betul. join ya, berpartisipasi. Karena Surabaya ini nggak ada sirkuit, nggak ada medan nih. Jadi yang pernah terjadi itu teman-teman dari Malang. Nah, itu eventnya Sabawana. Sabawana. Itu pernah Sabawana 1, 2, sampai 5. Kita juga pernah ikut event mereka. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita ikut start bareng, terus kita jalan bareng, ya mungkin cuma finishnya nggak bareng, karena ada yang nyantol, ada yang nyemplung, ada yang... Terus kita ini bedanya dengan kompetisi, kalau dia saling menjatuhkan, kalau kita enggak, saling menolong kalau ada yang jatuh. Dan nolongnya itu kita tunggu dulu sampai kamu ditolong apa enggak? Iya, baru kita tolong. Sampai nyangkut di lumpur atau apa gitu. Itu kita tawari dulu. Jangan-jangan dia gengsi kan gitu ya, enggak mau. Kita tadi, kamu mau bantu? Oke, ya baru kita bantu. Seru juga banyak ya. Serunya, banyak senengnya lah. Guyup jadi. Betul. Guyup rame. Nah, kalau dari eksekutif. Nah, apa nih? Event terdekat kemungkinan masih bulan Juni tanggal 22 itu kita di Pangandaran. Seri kedua. Kalau Jawa Timur sendiri ya mungkin kita setiap weekend kita namanya komunitas kan orang, jadi kita latihan bareng. Ibu-ibunya itu masak. Berarti capek latihan? Iya. Bareng-bareng. Latihannya 10 menit, ngobrolnya 3 jam. Oh iya benar. Gitu. Ngopi sambil ngobrol. Gitu. Kalau kita ini memang selama saya menjadi ketua ini memang saya hindari sifat berkompetisi baik di luar maupun di dalam sirkuit, karena kita sudah tua kan, takutnya kan mereka dia lost control, menjatuhkan di sirkuit, di tengah sirkuit, nanti kan sudah ada punya anak, punya cucu, terus besok masih kerja, nanti kalau ada apa-apa sudah dibuang pakaiannya sama istrinya, sudah selesai sudah. Dari pengalaman sampean Mas Gaddafi, lawan terberat itu biasanya dari kota mana? Jawa Barat. Pasti ya? Jawa Barat saat ini masih kuat. Apa karena di sana juga tempatnya mendukung kali ya? Atau gimana ya? Atau memang atletnya juga disupport sama... Kalau kita kalau Enggak. kita yang komunitas itu kan memang kembali lagi seperti Pak Eri tadi bilang tergantung
dompetnya. Oh, atau hepengnya ya. Iya, jadi orang Jawa Barat ini rata-rata pengusaha-pengusaha yang memang waktu luangnya itu banyak untuk latihan. Gitu. Kalau make sense. Iya, jadi untuk Jawa Timur ini tetap kemarin Jawa Timur masih dominan lah untuk juara umum di kelas komunitas maupun di kelas yang pro ya. Yang pro itu tadi masih ada Muhammad Zidan, Muhammad Rizky, M. Zulmi, Lantian Juan, banyak. Nama-nama atlet-atlet pro semua itu? Iya, itu pro semua. Wah, seru. Tapi untuk spare part nggak ada kesusahannya. Kalau di Jawa Timur pun yang supply banyak tetap harus ambil dari luar biasanya. Ada kita semuanya spare part di Jawa Timur ada semua. Kita kan sekarang online, kok tinggal telepon ada untuk motor Kawasaki ya tinggal di WA nanti dikirim gitu. Ada semua sekarang tergantung waktunya. Oke, karena hepeng kita juga tanggal segini terbatas, jadi akhirnya kita ikat dulu. Oke, otomotor jangan mana-mana, ini makin kocak sama om-om ini semua ini. Bapak-bapak semua ini gimana lagi? Tuh bapak anak 2, ini anak berapa ini? Anak 4, ini anak berapa om? Oh, anak 3, ini anak 2. Oke, jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi keseruan hari ini bareng umum ganteng-ganteng ini, oke? Tetap di Bincang Otomotif Fueling Your Automotive Passion. Merangkum berita dari seluruh Nusantara, menyuguhkan peristiwa dari berbagai sudut pandang. Program yang mencoba melihat Indonesia sesungguhnya. Nusantara Kini hadir setiap hari di Jawa Pos TV. Oke, kembali lagi di Bincang Otomotif Fueling Your Automotive Passion. Oke, di sini ada pertanyaan dari Coach Steven spesial nih buat para om sama Om Kadafi sama Om Heri. Monggo, Coach Steven. Jadi tips dan trik untuk perawatan motor trail itu susah nggak sih? Baik. Untuk tipsnya sih gampang. Sebenarnya rutin kita kan ada timernya. Timer biasanya itu kalau motor yang kita buat kompetisi itu 7 jam. Itu sudah harus ganti oli. Oke. Itu aja, ganti oli. Terus mungkin sering-sering kalau sudah bannya sudah hampir habis, itu aja. Mungkin ban, terus ganti oli. Kalau masalah suspensi enggak pernah ganti. Terus masalah kampas kopling itu mungkin kalau kelas misalnya engine kayak build up punya racing itu mungkin 3 tahun baru ganti. Apalagi kan kita yang pakai ini orang tua-tua, jadi gasnya kan nggak sama kayak anak pro gitu kan. Terus mungkin kampas, rem dan lain-lain itu masih awet. Sebenarnya yang paling rutin itu oli sama ban aja. Yang menarik ini oli berdasarkan timer ya, bukan berdasarkan kilometer. Iya. Timer, berdasarkan timer. Jadi memang harus teliti, jangan sampai meremehkan kalau oli. Itu kalau sudah meremehkan, kalau sudah sampai kena sehernya, sudah selesai, sudah maksudnya ininya udah mahal olinya itu. Nguras gampar. Enggak, olinya kita ada di 200 sampai 300 ribu. Oh, masih oke. Otomotif lover untuk jadi itu main-main tips ya, ini tips ya. dari buat lomba motor yang khusus dilombakan ya. Iya. Motocross. Nah, sekarang kalau buat yang adventure, motocross tapi khusus buat adventure ya, motor trailnya. Agak berat ini kalau adventure. Kembali lagi ke hepeng. Sebetulnya kalau adventure itu lebih ringan, lebih murah. Karena motor yang kita gunakan ini kebanyakan motor standar di jalan raya. Jadi trailnya tidak harus kenceng seperti itu. Jadi spare partnya justru di toko-toko di setiap ini bengkel ada. Jadi jauh lebih murah.
Kalau oli tadi itu dia 7 jam, kita mungkin bisa 7 bulan. Dipakai sebulan 4 kali kali ya. Buat manasin motor ya. Itu kok nggak habis, pokoknya habis baru diganti, tidak habis. Jadi relatif kalau Aventur itu mungkin lebih hemat lah ya, lebih ekonomis gitu. Biasanya motornya apa? Yang sama ya. Jadi oli perawatan di oli itu, terus sama rem, terus sama ban. Oh iya, rem. Itu aja sudah. Jadi karena kondisi motornya itu standar yang kita pakai di jalan raya, spare partnya di mana-mana ada. Jadi kalau kita misalnya terabas di Malang, kita ketemu bengkel di Malang pasti ada. Kita terabas di Jember misalnya, kita ketemu di sana juga ada juga. Jadi saling ngasih informasi ya. Betul. Apalagi komunitas kita di seluruh Jawa Timur itu banyak sudah. Oh iya. Malang, Jember, Lumajang, semua lah. Jadi komunitas itu saya lihat mulai 2010 komunitas trail itu luar biasa. Apalagi kalau Jambore ya, Om. Wah, Itu lebih kumpul itu semua ya. Iya betul. Jambore betul, nasional ya. Ribuan. Ada ya Jambore nasional khusus motor trail ada ya? Jadi dikhususkan ke tipenya. Oh, ke Jadi yang tipe. ada itu, yang legend itu TS, Suzuki TS. Itu kalau kumpul sampai ribuan itu juga. Sempat terakhir kalau nggak salah Jambore itu di Bromo. Di Bromo. Iya. Ya. Oke, terakhir Tips dan pesan buat otomotif lover yang ingin join ke eksekutif gimana caranya? Kalau pengen gabung di eksekutif gampang aja, datang aja ke sirkuit di mana aja yang ada di Jawa Timur. Mungkin cari informasi di komunitas trail sudah tahu. Jadi komunitas trail sendiri sudah tahu eksekutif kita itu seperti apa, ya, terutama Jawa Timur. Sudah, jadi tinggal kita, gampang. Tinggal nanti datang ke sirkuit, Ya, selesai. otomotif lover main ke sirkuit pasti dapat informasinya. Iya. Nah, kalau Om Heri, pesan buat otomotif lover biar mau ingin join Terabas nih gimana nih? Kalau di kita ini ya di mana-mana ada sudah. Kalau mau kepingin Terabas, kita ikuti tiap Sabtu Minggu itu pasti kebun teh banyak, di Trawas, itu pasti ketemu. Facebook, sosmed juga ada lah Di ya. sosmed Tinggal carinya banyak. Terabas gitu. Betul. Dan kita komunitas itu biasanya berbaur. Sudah tidak pilih-pilih si A si B, kita gabung di jalan. Jadi lebih gampang kalau di kita ini. Tidak ada kompetisinya. Coach Ivan, nggak terasa sudah 4 jam ya. Wah, sama Coach Ivan ini bercanda terus. Oke, teman-teman, itulah kita hari ini sudah ngobrol soal motor trail ya, dari eksekutif juga sama dari komunitas Terabas IPTI. Nah, besok minggu depan kita bakal bincang otomotif bincang otomotif bakal mendatangkan apa lagi? Tonton terus hanya di Jawa Pos TV. Saya Jonal pamit dan partner saya Coach Steven Kosasi juga pamit. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.